Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Bapak harap kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Andriano Pratama, bisa dipanggil Pak Andrian. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Andrian akan memberikan materi pembelajaran pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, anak-anakku semua, tetap ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, kita di sini akan mulai pembelajaran yang pertama dalam tema 2, yaitu pernafasan pada hewan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita memasuki materi. Yang pertama, apa itu pernafasan? Ada yang tahu apa itu pernafasan? Nah, pernafasan, coba lihat gambar ikan tersebut. Ikan tersebut sedang mengambil udara di atas permukaan air dengan membuka mulutnya. Dapat diartikan bahwa secara umum pernafasan adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru dengan memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dengan itu maka ada proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh. Nah, seperti pada manusia, hewan juga bernafas mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Sistem pernafasan pada hewan. Yang pertama, kita akan belajar pernafasan tentang cacing tanah. Pertama, pernafasan cacing tanah itu melalui kulit. Nah, selanjutnya ada serangga. Serangga bernafas dengan apa, anak-anak? Ya, betul, trakea. Serangga bernafas dengan trakea. Selanjutnya, ikan. Ikan bernafas dengan insan. Nah, kemudian setelah itu amfibi. Nah, amfibi, Bapak memberi contoh hewan amfibi yang kita sering jumpai di lingkungan sekitar rumah kita, yaitu si katak. Nah, katak kecil atau kecebong itu bernafas dengan insan. Nah, setelah hampir dewasa, kecebong itu akan bernafas dengan insan dalam. Setelah itu, katak menjadi dewasa akan bernafas dengan paru-paru. Selanjutnya, reptil. Reptil bernafas dengan paru-paru. Ada yang tahu hewan reptil itu apa aja? Ya, pintar, komodo. Seperti pada gambar, yaitu komodo. Terus apa lagi? Ular, ya betul. Ada lagi? Nah, betul. Si kadal. Nah, reptil bernafas dengan paru-paru juga. Seperti katak dewasa. Setelah itu, burung. Burung bernafas dengan paru-paru. Di sini, perbedaannya adalah akan ada sistem cara pengambilan nafas yang berbeda antara hewan yang ada di darat dan hewan yang ada di udara menggunakan paru-paru. Selanjutnya, mamalia. Mamalia, ada yang tahu mamalia itu apa? Mamalia adalah hewan yang menyusui. Nah, seperti manusia. Nah, mamalia bernafas dengan paru-paru. Nah, kita akan memasuki sistem pernafasan hewan yang pertama, yaitu sistem pernafasan cacing tanah. Sistem pernafasan cacing tanah nanti melalui apa? Ya, kulit. Coba perhatikan gambar cacing tanah tersebut. Nah, gambar cacing tanah tersebut, jika digambar gambar, hasilnya mengkilap. Ada yang tahu mengapa kita memfoto cacing tanah, gambarnya menjadi mengkilap? Ya, betul. Yaitu sistem cacing tanah, kulit cacing tanah itu berlendir dan basah. Nah, alasannya ada yang tahu alasannya mengapa? Tidak tahu. Oke, baik. Sistem pernafasan cacing. Kenapa sistem pernafasan cacing tanah itu kulitnya basah dan lendir? Karena ketika menyerap
oksigen dari udara memudahkan cacing tanah tersebut untuk mengambil udara tersebut karena akan dalam pembuluh darahnya akan seperti lunak atau terbuka, pori-porinya mudah terbuka, kemudian pembuluhnya bisa terbuka, kemudian bisa memasukkan udara. Apabila cacing tanah itu udaranya kering, tidak akan dapat masuk udara ke dalam tubuh kulit cacing tanah. Makanya untuk menjaga selalu tubuhnya, cacing tanah selalu basah dan berlendir dan di tempat yang lembab seperti di bawah tanah. Kemudian kita bisa menjogelnya, misalnya kita mau mencari cacing, dia harus menjogelkan sampai di tanah yang paling lembab, dan itu biasanya terdapat cacing tanah. Nah, ini adalah gambar tentang pembuluh darah yang Bapak sebutkan tadi. Nah, ini adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini atau pembuluh kapiler ini mengantarkan CO2 dan oksigen. Nah, ketika CO2 dikeluarkan, kemudian oksigen akan masuk ke dalam tubuh. Nah, apabila ininya kering, kita tidak bisa cacing tanah itu tidak bisa masukkan oksigen di dalam tubuhnya. Nah, pada darah cacing tanah ini mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin tersebut adalah dapat mengikat oksigen dalam tubuh si cacing tanah itu. Nah, ketika oksigen mampu diikat oleh hemoglobin, nah hemoglobin dapat menyebarkan ke seluruh tubuh. Maka peran penting dari darah dalam cacing tanah itu adalah memudahkan oksigen untuk menyebarkan seluruh tubuh di permukaan kulit. Nah, ketika karbon dioksidanya sudah dikeluarkan, maka oksigen akan masuk ke dalam tubuh si cacing tanah tersebut. Next, kita akan mempelajari tentang sistem pernafasan pada serangga. Ada yang tahu macam-macam serangga itu apa? Nah, macam-macam serangga itu ada yang kupu-kupu, kemudian ada lebah, kemudian ada capung juga. Nah, alat pernafasan serangga menggunakan trakea. Trakea adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Nah, ini disebut dengan trakea. Apabila kalian pernah melihat kupu-kupu, apabila kalian memegang sayapnya, kemudian di bagian bawahnya ada seperti bentuk tabung-tabung, nah itu disebut dengan trakea. Nah, dalam tubuh lebah madu ini ada dua bagian, ada spirakel toraks atau spirakel yang ada di kepala, kemudian ada spirakel abdomen atau spirakel yang ada di perut dari lebah. Nah, di spirakel ini ada yang tahu fungsi spirakel apa? Fungsi dari spirakel tersebut adalah mengeluarkan karbon dioksida dan memasukkan oksigen. Nah, spirakel ini adalah pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang dapat digunakan untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Trakea mengedarkan oksigen ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel untuk dibuang. Nah, fungsi dari trakea adalah seperti itu, mengedarkan oksigen. Kemudian udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil. Nah, tadi seperti fungsi spirakel, pori-pori kecil itu adalah memasukkan oksigen. Setelah masuk, diputar oleh spirakel untuk seluruh tubuh, ditukar oleh trakea, kemudian melalui pembuluh darah kecil. Setelah mengambil oksigen, karbon dioksida dikeluarkan lagi dari tubuh dari lebah menggunakan trakeola dan disalurkan keluar dengan spirakel. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pernafasan pada ikan. Ada yang tahu ikan bernafas dengan apa? Ya, betul. Insan. Ada yang tahu posisi insannya di mana? Ya. Insan dada ikan terletak di antara kepala dan si tubuh dari ikan tersebut atau perut dari ikan. Yang kita sering lihat di bagian sini ada seperti bentuk pori-pori yang bentuk garis-garis yang besar. Nah, itu disebut
insan. Apabila pernah melihat hiu, nah di situ insannya terlihat lebih besar. Nah, lihat, ini adalah gambar dari insan dari si ikan. Nah, ini ada insan, ada 3, ada 4 insan. Nah, ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insan, bertepuk lembar tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Nah, insan terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi ikan. Nah, di sebelah sini. Kemudian, insan selain berfungsi sebagai tempat bernapas, dia juga tempat menyerap oksigen, dia juga berfungsi sebagai mengeluarkan garam dan sebagai penyaring makanan. Jadi, apabila ada makanan yang tidak baik untuk si ikan, akan dikeluarkan melalui insan tersebut agar si ikan tidak mudah terkena penyakit. Nah, untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insan bekerja sama seperti pompa isap air seperti ini. Jadi, ketika bergerak seperti ini, oksigen yang ada dalam air akan terserap oleh si insan tersebut. Nah, di saat si ikan itu membuka mulut, nah di bagian insan ini tertutup. Kenapa tertutup? Agar memudahkan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Apabila semuanya membuka, akan terjadi kontra di antara oksigen dan karbon dioksida, sehingga ikan akan sehingga air dalam tubuh si ikan tidak akan termetabolisme dengan baik. Nah, ketika insan menutup, secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut terbuka. Nah, ini adalah sistem pernafasan amfibi, atau kita sebut hewan yang bisa hidup di 2 alam, atau bisa hidup di air maupun di darat. Ada yang tahu insan katak yang kecil bernama apa? Ya, kecebong. Nah, ketika kecebong berumur 9 hari, dia akan bernafas pada insan dalamnya. Nah, ini gambar dari paru-paru si katak. Nah, ini paru-parunya, jadi berdekatan dengan telinga dari si katak tersebut. Nah, katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru di permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, bersabut dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah akan memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Hal ini hampir sama dengan sistem pernafasan pada cacing. Nah, bedanya di sini ada peran paru-paru yang sangat dekat dengan permukaan kulit, sehingga dapat memudahkan si katak tersebut untuk mengambil oksigen yang ada di udara. Dengan menggunakan kulit tersebut akan memunculkan gelembung-gelembung udara kecil. Nah, gelembung-gelembung udara kecil itu akan diserap oleh kulit. Nah, gelembung udara tersebut mengandung oksigen. Dengan hal ini memudahkan untuk si katak mengambil udara dalam tubuh si katak tersebut. Selanjutnya yaitu sistem pernafasan reptil. Nah, sistem pernafasan reptil ini kita beri contoh ular. Di dalam sini ular, paru-parunya terletak di bawah kulitnya. Hewan yang jenis sejari reptil itu seperti ular, kadal, cacak, buaya, dan biawak. Reptil juga bernafas menggunakan paru-paru. Nah, dalam sini paru-paru ini dilindungi oleh rusuk-rusuk. Nah, rusuk-rusuk tipis ini melindungi si paru-paru dari si ular. Nah, berbeda dengan seperti buaya, kemudian berbeda lagi dengan hewan-hewan reptil yang dapat hidup di dalam air. Nah,
dalam hidungnya seperti memiliki katup. Nah, di situ ketika buaya akan memasuki danau atau menyelami rawa, dia akan menutup hidungnya secara menghidup hidungnya secara mekanik atau ditutup oleh fungsi hidungnya itu. Nah, setelah seperti tampilan perpindahan slide menggunakan origami, ada yang tahu ini akan membahas tentang apa? Ya, betul. Kita akan membahas tentang sistem pernafasan pada burung. Nah, burung. Nah, ini adalah bentuk dari pernafasan dari burung. Nah, ketika udara masuk, akan memasuki trakea. Nah, ini adalah trakea atau tenggorokan dari si burung. Nah, ketika udara telah masuk, kemudian akan ditampung di kantong udara posterior. Nah, tampung udara ini akan pelan-pelan memasuki udara yang ada di paru-paru. Nah, hampir seperti manusia, pernafasan burung ada yang pernafasan kecil dan pernafasan besar. Pernafasan kecil ini bisa langsung memasuki paru-paru, dan pernafasan besar yaitu melalui kantong udara posterior. Kenapa di sini ada kantong udaranya dipenuhkan? Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Nah, ketika ini akan dimasukkan di kantong udara anterior. Kantong udara anterior ini akan melepaskan. Nah, kantong udara ini akan apabila sudah penuh, burung akan terbang. Nah, ini apabila kantong udaranya sudah terisi penuh, ini akan dikeluarkan. Kantong udara sudah dikeluarkan juga melalui dari si paruh atau mulut dari burung ini. Nah, setelah ini, ini akan keluar, ini sudah penuh, kemudian akan dikeluarkan langsung melalui proses langsung dari kantung udara anterior. Nah, sistem pernafasan mamalia ini ada hal yang hampir mirip dengan sistem pernafasan pada manusia. Nah, alat pernafasan mamalia terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Nah, di sini kita beri contoh adalah gambar kuda. Nah, kuda memiliki hidung, kemudian ada trakea, kemudian juga ada paru-paru. Di dalam paru-paru juga ada arteri, vena, dan alveoli, vena, dan bronchiolus. Nah, ketika si kuda ini bernafas, dia akan memasukkan udara ke dalam hidungnya, kemudian melalui trakea dan di paru-paru. Nah, dalam paru-paru ini akan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Nah, ini yang merah ini adalah jalur dari karbon dioksida. Nah, kemudian apabila di dalam paru-paru ini karbon dioksida sudah dikeluarkan atau sudah ditukar, akan diedarkan oleh vena ke seluruh tubuh, dan seperti itu seterusnya. Nah, untuk mamalia air hampir sama seperti dengan hewan mamalia yang ada di darat. Perbedaannya dalam hewan mamalia air ada memiliki katup. Ketika mamalia itu dalam air, katup tersebut akan menutup. Nah, ketika sudah di permukaan, akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air, seperti gambar lumba-lumba di atas. Nah, cukup sekian dari penjelasan dari Bapak. Apabila dalam penyampaian masih ada tutur kata yang kurang berkenan, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian, bisa memberikan komentar pada link komentar di bawah ini. Cukup sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.